Pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, para petinggi menginisiasi pendirian sekolah kabupaten. Pendirian sekolah kabupaten hanya berfokus untuk mendidik calon pegawai. Setelah munculnya sekolah untuk para pegawai, lahirlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra hanya terdiri dari 3 kelas. Sekolah Bumi Putra ditujukan kepada orang-orang yang membantu perkembangan usaha dagang kolonial. Pembelajaran di Sekolah Bumi Putra hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pada era kolonial hingga Bumi Putra didirikan, pendidikan hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan pada saat itu. Semakin berjalannya waktu, adanya sebuah kelonggaran dari pemerintah Hindia Belanda melahirkan kesempatan bagi calon menteri atau dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan. Dengan adanya kelonggaran ini, disusulah dengan munculnya Sekolah Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah berdirinya Sekolah Budi Utomo, selanjutnya pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan dengan keras adanya sekolah untuk para perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini. Setelah berdirinya Sekolah Kartini, lahirlah Taman Siswa. Taman Siswa lahir sebagai harapan, pintu dan cahaya bagi pendidikan di Indonesia. Dalam rangka perubahan pendidikan dan pengajaran, Taman Siswa lahir didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk dapat bebas dan merdeka dalam dunia pendidikan. Pada awal kemerdekaan, pendidikan terbagi menjadi 4 tingkatan. Pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan pada masa Orde Lama menegaskan bahwa Pancasila dan Pancawardana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip perkembangan cinta bangsa dan tanah air serta moral nasional. Pada masa Orde Baru, pelajaran pendidikan moral Pancasila diperintahkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Rakyat diwajibkan sekolah selama 9 tahun, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pendidikan pada awal masa reformasi. Pada tahun itu digunakan kurikulum 2000, kemudian diganti menjadi kurikulum 2002. Kurikulum 2002 fokusnya meliputi 3 aspek: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Seorang pendidik diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang teguh semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing Madia Mangunkarso di tengah membangun semangat, Ing Ngarso Sung Tulodo memberikan tauladan di depan, dan Tun Wuri Handayani memberikan dorongan dari belakang.